Oke lur, di video kali ini saya mau bikin konten tentang sebuah truk modifikasi ya yang kehabisan budget, dipaksa untuk bekerja ya untuk mencari modal buat lanjutin modifikasi ekstrimnya. Jadi seperti apa ya keseruannya, kalian bisa saksikan aja. Ini itu miniatur truk Ajestama ya yang dicopot grillnya atau pace modifikasinya, kurang lebih seperti ini ya untuk kaki-kaki dan lain sebagainya. Ini bumper samping, di bawah kabin juga diambil, dan kita akan lihat permesinannya ya. Kita angkat dulu kabinnya, dan ini belum ada engsel dan pengunci kabin ya. Dan untuk mesinnya di sini saya pakai mesin P8 ya, jadi ini gak mesin Canter, jadi ini udah di swap engine ya. Jadi truk ini udah gak standar lagi ya, jadi ini spek kontes mode Yenny atau Yenny ya, intinya kayak gitu ya, spek boys lah. Dan ini untuk kunci pintu bak dan juga engsel, kemarin baru saya bikin, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini pelek kurang lebih seperti ini untuk model tubeless. Dan jangan lupa ya videonya di like, di komen, dan juga di subscribe biar videonya makin banyak yang nonton. Bantu saya dengan share-share juga ya ke teman-teman kalian. Oke. Oke, di sini kita akan membawa pasir ya. Kita akan muat pasir. Ini sekitar 8 atau berapa ya, lupa. 8-9 kilo lah kurang lebih. Soalnya ini kan kalian bisa lihat ya, untuk skala 8 itu miniaturnya terlalu besar. Jadi jangan dibandingkan dengan miniatur yang skala 10 atau 12 ya, yang kecil. Pasir segini kelihatan sedikit ya, tapi ini lumayan berat. Dan ini video saya percepat biar kalian gak bosan, kalian tahu terus ya videonya. Ini pasir A1 ya, abal-abal. Oke, kalian nikmati aja ya, dan jika suka saya harap kasih like-nya ya, atau yang belum subscribe bisa di subscribe, dan yang belum follow aja ya, biar saya semakin semangat dalam membuat kontennya. Oke. Dan sorry juga kalau mungkin videonya kurang asik atau kurang menarik ya, karena ini kan miniaturnya juga belum selesai ya, belum ada sound engine dan belum dicat ya, karena ini project lama, karena sambil nunggu dana juga ya, jadi gak bisa langsung jadi untuk miniaturnya, jadi kalian sabar aja ya. Oke. Oke lur, muatnya segini aja ya, karena ini bukan truk pekerja keras kayak si 4x4, jadi muatnya secukupnya aja. Dan untuk tampang depan seperti ini ya, kalian bisa lihat itu gak ada headlamp dan lain sebagainya, jadi bumper diambil. Untuk headlamp juga gak dipasang karena ini kan ketutup grill ya, atau pace. Dan kita akan pelan-pelan aja, kalian bisa lihat itu ban sampai mau nyentuh fender ya. Dan wow, sampai beloknya tajam kali nih. Dan di sini kalian bisa lihat ya, agak kesusahan karena ini kan enggak sistem 4WD ya, atau 4x4, jadi yang kerja itu yang bagian belakang doang, jadi agak susah. Beda sama yang truk Papua saya yang 4x4, itu semua medan diribas ya, kecuali mesinnya udah panas, jadi udah gak bisa sanggup untuk bawa beban ya.
Kita akan coba lagi ya. Habis mundur itu pasirnya amblas ya, dan di sini agak kelihatan soalnya kalian bisa lihat ya, itu kepanter dan dalam ya, sampai lebornya itu mentok. Itu saya kasih ganjal jadi bisa melewati ya. Kita pelan-pelan aja karena ini truk kontes ya, tapi karena kehabisan budget jadi kita buat kerja dulu. Uy, mengerikan. Oke, ini kita udah sampai di tempat penurunan pasirnya ya. Kalian bisa lihat ini karena spikulnya dari PVC jadi agak sedikit melentang ya, atau melengkung, jadi efek keberatan muatan ya. Kita lihat itu hampir ngegesrek ya bannya sama fender, dan ini nyeper banget ya, soalnya pernya itu cuman 3 lapis ya untuk per coilnya. Selebihnya itu PVC ya, dan kalian bisa lihat itu pelek sampai terkubur
Ini yang belakang juga sama ya, jadi mantap kali ini. Dan kalian bisa lihat ya, ini untuk permesinan kurang lebih seperti ini, dan lumayan suhunya panas soalnya ini kan pakai baterai 12 volt, jadi lumayan panas lah. Kita langsung turunin aja, kita buka untuk kunci baknya ya. Jadi ini mudah kali, kita geser dulu itu silikon, kita langsung turunin aja biar cepat pulang lah. Oke. Dan oke, di sini udah diturunkan semua ya, pasirnya udah saya keluarin, jadinya segini ya. Jadi ini kelihatan dikit tapi lumayan berat, soalnya ini miniaturnya aja yang besar. Ini kalau dibuat ke skala 10 udah melebar lah. Jadi untuk yang request bang, coba dibawa muatan full, saya belum berani ya, karena ini bukan truk kerja keras lah intinya, ini cuman buat kontes aja. Oke, kita langsung maju dan mundur lagi. Dan ini udah saya bersihin ya, jadi kita tutup lagi, kita kunci lagi. Jadi yang penasaran cara bikin kunci pintu bak itu kayak gimana, nanti kalau ada waktu ya saya bikin. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sampai sini aja ya untuk videonya, semoga kalian terhibur dan juga semoga kalian suka dengan konten kali ini, dan dinantikan aja untuk video selanjutnya. Oke, sekian untuk infonya, dan jika suka ya dengan konten kali ini, saya harap dikasih supportnya atau dukungannya dengan cara di like ya videonya, di komen dan juga di subscribe, dan jangan lupa di share juga ya ke teman-teman kalian biar videonya makin rame dan juga saya semakin semangat ya dalam membuat konten. Oke, dan yang belum follow, di follow juga ya biar akun saya makin banyak yang kenal. Oke, sekian untuk videonya, kalian nikmati aja ya sampai video terakhirnya. Oke. Oke, jadi untuk videonya sampai situ doang ya, dan sore ini saya lanjut di kamar karena ada sedikit gangguan ya, jadi saya cari aman aja, soalnya nanti kalau diterusin di luar itu gak akan selesai ya. Dan di sini saya juga mau kasih tahu ya untuk minusnya truk ini ya kalau dipakai muatan berat, yaitu per langsung terbalik ya atau melengkung ke atas. Kalian bisa lihat ya tadi di dalam video ini
sampai mentok ke fender. Ini juga gak mau balik lagi ya untuk pernya, karena per recoilnya itu ada 3 lapis ya kalau gak salah, selebihnya itu dari PVC. Hasil dikasih muatan yang mungkin ada lah sekitar 7 atau 8 kilo tadi pasir, jadi lumayan ngebebanin ya. Beda sama ini, kalau ini kebanyakan per recoil ya, jadi lebih kuat lah untuk 4x4. Sama bukan setelannya pun ini gearboxnya ada transfer lagi ya, jadi tambah tenaga lagi. Kalau ini dari mesin langsung ke gardan ya, jadi kurang tenaga. Dan di sini saya juga mau ngasih tahu ya untuk perbedaan remote ini. Kalau remote ini kurang responsif ya untuk bagian mundurnya, yaitu kurang bertenaga ya, beda sama yang ini. Kalau ini mau maju atau mundur tetap sama ya untuk tenaganya. Kalau ini untuk mundur ya, kalau gigi 2 atau di top speed kurang ada tenaga lah, jadi ngeden gak kuat ya kalau bawa muatan. Jadi ini mungkin emang khusus buat ini aja ya, buat kontes-kontes, truk kontes yang gak pakai muatan ya. Beda kalau ini kan harus disiksa terus ya, karena kalian sukanya nyiksa miniatur saya komennya. Jadi beda remote, beda kegunaan ya. Soalnya ini kan buat remote RC Jeep ya, kebanyakan yang cukup low ya untuk kecepatannya, gak banter-banter dan juga gak beban berat ya. Jadi anjurannya mungkin kayak gitu ya, dan saya udah cocok lah sama mesin yang ini. Jadi untuk remote yang 10 channelnya mungkin antara buat Ciragasa atau nanti dipindah ke sini ya, si 4x4 ini. Jadi kita nantikan aja untuk projectnya. Dan ini body saya bumper dilepas semua ya, karena ceritanya lagi cari uang dulu buat lanjutin projectnya. Oke, jadi sekian untuk infonya. Jika kalian suka dengan konten kali ini, saya harap kasih dukungannya dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Oke, dan jangan lupa di share juga ya ke teman-teman kalian, biar videonya makin rame yang nonton dan juga saya semakin semangat. Oke, sekian dan